Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Fitriani Kahar, SST MKes, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Lafida Putri dari STRTL MREK-A sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini, yaitu materi metabolisme protein dari kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk anggota kelompok, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dian Ngisi Pinuji dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Revaliana Naura Dipiantoro dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Tina Widyasari dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Salma Lafida Putri dengan NIM akhir 017. Perkenalkan, saya Fania Amanda Putri dengan NIM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Vlastiana Mutia Latifah dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Nadia Yasmin Salsabila dengan NIM akhir 039. Perkenalkan, saya Febri Eki Lazari dengan NIM akhir 047. Perkenalkan, nama saya Novia Azhara dengan NIM akhir 050. Perkenalkan, nama saya Nasmi Faraisnaini dengan NIM akhir 058. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Di sini langsung saja saya persilahkan pada penyaji materi yang pertama untuk memaparkan. Baik, latar belakang dari metabolisme protein adalah rangkaian proses biokimia yang melibatkan sintesis dan pemecahan protein dalam tubuh untuk mendukung berbagai fungsi fisiologis. Protein merupakan komponen penting dalam tubuh manusia yang berperan sebagai bahan penyusun sel, enzim, hormon, serta sistem kekebalan tubuh. Sebagai makronutrien utama, protein tidak hanya digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, namun juga terlibat dalam transportasi molekul, pembekuan darah, dan pengaturan keseimbangan asam basa. Next. Baik, yang pertama ada protein total. Protein total adalah gabungan dari seluruh komponen atau fraksi protein yang terdapat di dalam plasma ataupun serum. Fraksi-fraksi ini memiliki perbedaan baik dari struktur dan fisikokimianya. Protein total merujuk pada jumlah keseluruhan protein dalam plasma darah yang sebagian besar terdiri dari dua fraksi utama, yakni albumin dan globulin. Albumin sebagai komponen terbesar yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotikolit dalam darah yang memungkinkan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan antar ruang dalam darah dan jaringan. Selanjutnya ada fungsi protein. Protein sendiri merupakan salah satu zat gizi yang memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, zat pembangun dan zat pengatur. Protein merupakan sumber dari asam amino yang tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Protein juga berfungsi untuk memperbaiki jaringan dan sel tubuh yang mengalami kerusakan. Protein akan dicerna dan diserap oleh di usus halus, Brush border, dan sitoplasma. Selanjutnya ada metabolisme protein. Metabolisme protein dimulai dari lambung. Selanjutnya, protease akan mendenaturasi polipeptida menjadi unit yang lebih kecil. Kemudian dicerna lebih lanjut oleh enzim tripsinogen, kimotripsinogen, karboksipeptidase, dan endopeptidase. Enzim-enzim pankreas ini bekerja memecah protein dari bentuk polipeptida menjadi peptida lebih pendek, yaitu tripeptida, dipeptida, dan sebagian menjadi asam amino.
Protein di dalam usus halus dicerna total menjadi asam-asam amino yang kemudian diserap melalui sel-sel epitelium dinding usus. Selanjutnya ada gambaran klinis dari protein total. Nilai normal protein total dalam darah berkisar antara 6 sampai 8 gram per desiliter pada orang dewasa sehat. Namun nilai ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk faktor usia, jenis kelamin, status gizi, dan kondisi kesehatan. Kadar protein total akan mengalami penurunan pada keadaan malnutrisi dan malabsorpsi, penyakit hati, diare kronis maupun non-kronis, luka bakar, ketidakseimbangan hormon, penyakit ginjal atau proteinuria, rendahnya albumin, rendahnya globulin, dan kehamilan atau kebuntingan. Selanjutnya ada albumin. Albumin merupakan salah satu protein lain yang terdapat di dalam plasma darah dengan jumlah paling banyak di antara protein lainnya, berkisar 55-60% dari total kadar protein pada serum normal, yaitu 3,8 sampai 5 gram per desiliter. Dalam klasifikasi protein, albumin diklasifikasikan sebagai protein globular. Albumin adalah protein yang larut dalam air yang mengendap saat dipanaskan. Albumin memainkan peran penting dalam menentukan tekanan tumor plasma. Karena penurunan konsentrasi albumin selama sirkulasi, transfer cairan dapat terjadi dari ruang intravaskular ke ruang ekstravaskular. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur albumin. Struktur serum albumin manusia memiliki tiga domain homolog, yaitu 1, 2, dan 3, yang terdiri dari dua subdomain, yakni A dan juga B, yang membentuk struktur tiga dimensi protein, yang sedikit labil. Domain 2 dan 3 memiliki kantong hidrofobik yang penting untuk mengikat dan mengangkut berbagai zat. Pada posisi yang serupa dari subdomain 2A dan subdomain 3A, terdapat kantong hidrofobik yang dalam di mana situs pengikatan 1 dan 2 yang bertanggung jawab atas interaksi protein ligan masing-masing terletak. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi albumin dalam tubuh. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, untuk mempercepat penyembuhan luka, baik luka luar ataupun luka dalam. Yang ketiga, membantu proses penyembuhan pada penyakit seperti hepatitis, TBC, infeksi paru-paru, nefrotoksit, sindrom tonsilitis, tifus, diabetes, patah tulang, ITP, HIV, gastritis, sepsis, stroke, dan thalassemia minor. Yang keempat, mempercepat proses penyembuhan pasca operasi. Yang kelima, menghilangkan odem atau pembengkakan. Yang keenam, memperbaiki gizi buruk pada bayi, anak, dan juga ibu hamil. Yang ketujuh, membantu penyembuhan autis. Dan yang kedelapan, sebagai larutan pengganti pada keadaan defisiensi albumin. Kemudian selanjutnya adalah metabolisme albumin. Albumin dalam tubuh manusia dewasa disintesa oleh hati sekitar 100 hingga 200 mikrogram per gram jaringan hati per hari. Distribusi secara vaskuler dalam plasma dan secara ekstravaskuler dalam kulit, otot, dan beberapa jaringan lain. Sintesa albumin dalam sel hati dilakukan dalam dua tempat. Pertama, pada kolisom bebas di mana dibentuk albumin untuk keperluan intravaskuler. Metabolisme albumin yang pertama yaitu fisiologi metabolisme albumin. Fisiologi metabolisme albumin adalah serangkaian proses yang menjelaskan bagaimana albumin protein utama dalam plasma darah diproduksi, digunakan, dan diurai dalam tubuh. Fisiologi metabolisme albumin sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada sintesis albumin. Protein adalah biomolekul kunci untuk berbagai fungsi seluler dalam tubuh manusia. Umumnya disintesis oleh sel-sel hati sekitar 10-15 gram per hari dan dilepaskan ke dalam aliran darah. Sintesis albumin dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain nutrisi, terutama asam amino, hormon, dan penyakit. Yang kedua ada transport albumin. Konsentrasi albumin tertinggi terdapat di dalam sel hati, yaitu berkisar antara 200-500 mikrogram per gram jaringan hati. Albumin dalam plasma kompartemen intravaskular dapat ditransfer melalui cara berikut. Yang pertama ada langsung dari dinding sel hati ke dalam sinusoid. Yang kedua ada melewati ruang antara sel hati dan dinding sinusoid, kemudian ke saluran limfa hati. Yang ketiga ada degradasi albumin. Degradasi albumin terjadi terutama di hati dan ginjal. Meskipun juga dapat terjadi di jaringan lain seperti otot dan kulit, proses ini melibatkan beberapa mekanisme.
yaitu endositosis lisosom, pelepasan asam amino. Yang kedua ada patofisiologi metabolisme albumin. Patofisiologi metabolisme albumin merupakan gangguan atau perubahan fungsi dalam proses produksi, distribusi, dan penguraian albumin dalam tubuh menyebabkan berbagai masalah kesehatan, yaitu yang pertama ada penurunan produksi albumin, peningkatan produksi albumin, dan yang terakhir ada gangguan transport albumin. Bisa di Yang pertama, penurunan produksi albumin. Penurunan albumin dalam darah umumnya terkait dengan respons peradangan akut karena albumin termasuk dalam kelompok reaktan fase akut negatif. Hati merupakan tempat utama produksi protein, dan kerusakan pada sel-sel hati seperti pada sirosis hati akan mengakibatkan penurunan produksi protein. Kadar albumin yang rendah juga dapat disebabkan oleh kekurangan gizi dan malabsorpsi. Kemudian ada peningkatan produksi albumin. Konsentrasi albumin yang tinggi secara abnormal jarang penting secara klinis dan umumnya berhubungan dengan dehidrasi atau infus albumin yang berlebihan dan diare berat. Luka bakar menyebabkan air maupun protein hilang dari tubuh. Dalam keadaan ini, konsentrasi albumin plasma tergantung atas perbandingan jumlah air dan protein yang telah hilang atau diganti. Next. Kemudian ada gangguan transport albumin. Albumin sebagai protein plasma utama dalam darah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam dan mengangkut berbagai zat. Transport albumin melibatkan beberapa mekanisme yang memungkinkan albumin bergerak antara berbagai kompartemen dan jaringan dalam tubuh. Gangguan pada transport albumin ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Gangguan transport albumin dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari sintetis dan sekresi di hati, transport dalam darah, transport transendotelial, hingga transport dalam jaringan. Kemudian ada penyakit akibat gangguan metabolisme albumin. Itu yang pertama ada hipoalbuminema. Penyakit ini adalah keadaan tertentu, yaitu terjadi penurunan kadar albumin serum yang abnormal, berisi dan penyakit hati. Proses degradasi yang berlebihan pada kondisi nefrosis intestinalis. Penerapan diet tinggi, protein, dan penggunaan tonic dalam waktu lama ketika proses pengambilan darah. Kadar albumin serum dikategorikan hiperalbuminemia apabila kadar albumin lebih dari 5,5 gram desiliter, di mana kadar albumin serum normal yaitu 3,5 sampai 5,5 gram per desiliter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan globulin. Globulin adalah salah satu jenis protein dalam darah yang berperan dalam berbagai fungsi penting, termasuk sistem kekebalan tubuh, transportasi zat dalam darah, dan pembekuan darah. Globulin dibagi menjadi beberapa jenis, seperti alfa, beta, dan gamma globulin, yang masing-masing memiliki peran spesifik, yaitu mengangkut hormon dan melawan infeksi. Next. Kemudian ada struktur globulin. Di sini struktur globulin dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur primer yang terdiri dari urutan linear asam amino. Yang kedua, struktur sekunder memiliki alpha helix dan beta sheet yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Yang ketiga, ada struktur tersier, lipatan globular dengan ikatan hidrogen disulfida dan interaksi hidrofobik. Yang keempat, ada struktur kuartener, terdapat di beberapa globulin saja, terdiri dari beberapa subunit polipeptida seperti pada imunoglobulin. Next.
Di sini ada metabolisme fisiologi globulin. Metabolisme fisiologi globulin melibatkan sintesis, fungsi, dan degradasinya dalam tubuh. Globulin adalah protein plasma yang diproduksi terutama di hati dan sel imun. Beberapa dalam transportasi zat, regulasi sistem imun, serta respon inflamasi setelah disintesis. Globulin beredar dalam darah dan menjalankan fungsi spesifiknya, seperti mengangkut hormon, vitamin, atau berperan sebagai antibodi. Metabolisme dan degradasinya terjadi di hati atau sistem retikuloendotelial, di mana protein ini dipecah menjadi asam amino untuk digunakan kembali atau diekskresikan. Keseimbangan produksi dan degradasi globulin penting untuk menjaga fungsi fisiologi. Selanjutnya adalah metabolisme patofisiologi globulin. Yang pertama, penurunan kadar globulin total yang meliputi malnutrisi atau akibat penurunan sintesis. Malnutrisi, terutama yang berkaitan dengan kekurangan protein, dapat menyebabkan penurunan kadar globulin dalam darah. Yang kedua, defisiensi imun kongenital. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh tidak dapat berfungsi secara optimal karena adanya kelainan dalam produksi imunoglobulin atau antibodi. Yang ketiga, sindrom nefrotik atau akibat kehilangan protein melalui ginjal. Sindrom nefrotik ditandai oleh proteinuria masif atau kehilangan protein dalam urin, hipoalbuminemia atau rendahnya kadar albumin dalam darah, dan edema atau pembengkakan akibat penumpukan cairan. Dan yang keempat, meningkatnya kadar albumin menyebabkan menurunnya fraksi globulin. Meningkatnya kadar albumin dapat menyebabkan penurunan fraksi globulin dalam konteks tertentu, terutama dengan kondisi kesehatan seperti sirosis hati. Metabolisme patofisiologi globulin yang kedua adalah peningkatan kadar globulin total, meliputi yang pertama infeksi akut. Dalam konteks infeksi seperti tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, peningkatan kadar globulin dapat mencerminkan produksi antibodi sebagai reaksi terhadap patogen tersebut. Yang kedua, myeloma multiple. Myeloma multiple adalah jenis kanker yang muncul dari sel plasma di sumsum tulang. Yang ketiga, makroglobulinemia Waldenstrom. Makroglobulinemia Waldenstrom atau MW adalah jenis kanker yang langka yang berasal dari jaringan limfosit B sejenis globula putih. Selanjutnya, hubungan globulin dengan metabolisme protein. Globulin merupakan bagian dari protein plasma yang berperan dalam metabolisme protein, termasuk transportasi zat, fungsi imun, dan regulasi berbagai proses biologis. Dalam metabolisme protein, globulin disintesis di hati atau alfa dan beta globulin, atau oleh sel plasma, atau biasa disebut gamma globulin. Kemudian digunakan dalam berbagai fungsi tubuh. Setelah menjalankan perannya, globulin dipecah menjadi asam amino yang dapat digunakan kembali untuk sintetis protein lain, dan dikonversi menjadi energi atau diekspresikan sebagai urea. Gangguan dalam metabolisme protein seperti malnutrisi atau penyakit hati dapat mempengaruhi kadar globulin dalam tubuh. Selanjutnya yaitu elektroforesis protein. Elektroforesis adalah metode pemisahan molekul bermuatan dalam medan listrik yang digunakan secara luas dalam analisis protein, DNA, dan RNA. Dalam analisis protein, teknik ini berperan penting dalam mengidentifikasi, memisahkan, dan mengukur berbagai jenis protein dalam sampel biologis seperti serum, plasma, urin, dan cairan cerebrospinal. Prinsip: ketika arus listrik dialirkan melalui gel elektroforesis, molekul protein yang bermuatan akan bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda berdasarkan ukuran dan muatannya. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan protein dalam gel meliputi yang pertama adalah muatan protein.
Protein dengan muatan negatif akan bergerak menuju elektroda positif atau anoda, sedangkan protein bermuatan positif akan bergerak ke arah elektroda negatif atau katoda. Yang kedua adalah ukuran molekul. Protein berukuran kecil lebih mudah melewati pori-pori gel dan bergerak lebih jauh dibandingkan protein berukuran besar. Kemudian struktur protein. Protein yang protein yang terdenaturasi, misalnya dengan SDS dalam SDS patch, akan bermigrasi hanya berdasarkan berat molekulnya. Sementara protein dalam bentuk aslinya atau native electrophoresis dapat bergerak sesuai dengan bentuk dan interaksi antar molekul. Fungsi dari elektroforesis sendiri adalah identifikasi dan pengukuran protein. Dengan mendeteksi kadar protein spesifik dalam darah atau cairan tubuh, guna mengetahui keseimbangan protein serta kelainan metabolik. Yang kedua adalah deteksi protein abnormal atau defisiensi, yaitu membantu mengidentifikasi keberadaan protein abnormal atau kekurangan protein normal yang sering terkait dengan penyakit autoimun, defisiensi imun, dan gangguan ginjal. Yang ketiga adalah diagnosis berbagai penyakit. Mendeteksi penyakit serius seperti myeloma multiple, amyloidosis, serta gangguan hati yang memengaruhi produksi albumin. Yang keempat, pemantauan penyakit dan respons pengobatan. Digunakan dalam evaluasi pasien dengan penyakit kronis untuk menilai efektivitas terapi dan mendeteksi kemungkinan kekambuhan. Yang terakhir, analisis gangguan sistem imun. Membantu mengidentifikasi gangguan imunologi seperti lupus dan sindrom nefrotik melalui pemeriksaan imunoglobulin dan protein abnormal lainnya. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, persiapan gel. Gel yang digunakan itu biasanya agar-agarose atau poliakrilamida. Itu dibuat terus dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras. Setelah itu dibuat sumur untuk memasukkan sampel. Yang kedua ada persiapan sampel, yaitu sampel protein dipersiapkan sesuai kebutuhan, seperti pemanasan dengan buffer untuk denaturasi pada SDS PAGE, kemudian dimasukkan ke dalam sumur pada gel. Yang ketiga ada proses elektroforesis. Yang pertama itu persiapan, yaitu letakkan unit elektroforesis dekat sumber listrik dan pastikan kabel terhubung dengan baik. Ya, yang kedua ada persiapan gel, yaitu lepaskan sisir gel dan tempatkan gel dalam unit elektroforesis dan tuangkan buffer TGS. Yang ketiga pengisian sampel, yaitu masukkan 20 mikroliter sampel protein ke dalam sumur dan diberi label. Yang keempat, menjalankan elektroforesis dengan cara tutup unit, atur tegangan yaitu 150 volt dan jalankan selama 20-30 menit hingga Davron mencapai 3/4 panjang gel. Yang kelima ada penyelesaian, yaitu matikan daya dan lepaskan gel dan siapkan untuk proses pewarnaan. Next. Yang keempat ada pewarnaan gel. Setelah elektroforesis selesai, gel diwarnai menggunakan pewarnaan seperti Comasi Blue atau Instastain untuk memperjelas pita protein. Yang terakhir ada analisis hasil, yaitu pola pita protein diamati dan dibandingkan dengan standar marker untuk mengidentifikasi jenis serta jumlah protein dalam sampel. Nah, di sini ada interpretasi hasil, yaitu yang pertama ada albumin dengan nilai normal 60,0 sampai 71,0% atau 4,3 sampai 5,1 gram desiliter. Yang kedua ada alfa min 1 globulin dengan nilai normal 1,4 sampai 2,7% atau 0,10 sampai 0,20 gram desiliter. Yang ketiga ada alfa 2 globulin dengan nilai normal 7,0 sampai 11% atau 0,5 sampai 0,8 gram desiliter. Yang keempat ada beta 1 globulin dengan nilai normal 6 sampai 9% atau 0,4 sampai 0,6 gram desiliter. Yang selanjutnya ada beta
min 2 globulin dengan nilai normal 2,0 sampai 5,0% atau 0,1 sampai 0,4 gram desiliter. Yang terakhir ada gamma globulin dengan nilai normal 8,0 sampai 16,0% atau 0,6 sampai 1,20 gram desiliter. Untuk kesimpulan yaitu metabolisme protein adalah proses biokimia kompleks yang melibatkan sintesis dan pemecahan protein untuk mendukung berbagai fungsi fisiologi tubuh. Protein memiliki peran penting sebagai komponen struktur sel, enzim, hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Pemeriksaan protein total, albumin, dan globulin dalam darah memberikan informasi penting mengenai status gizi, fungsi hati dan ginjal, serta kondisi kesehatan secara umum. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan review jurnal. Yang pertama, jurnal dari Adea Zulfa Virus, Afifa M. Bayu, dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Metabolisme Protein dalam Tubuh Manusia. Next. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan pendekatan kajian pustaka atau studi literatur mengenai protein dan metabolisme dalam tubuh manusia. Kemudian ada pembahasan jurnal, sumber protein dalam tubuh manusia. Protein dapat diperoleh dari sumber nabati, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan. Dan hewani seperti daging, susu, telur, ikan, kerang, udang, dan ayam. Selanjutnya, proses pencernaan protein dimulai dari mulut, lambung, usus halus, hingga usus besar dan anus. Kemudian derajat cerna protein. Protein hewani lebih mudah dicerna dibanding protein nabati karena kandungan asam amino esensialnya lebih lengkap. Dan fungsi protein dalam tubuh sebagai enzim, alat transport, antibodi, hormon, dan pembentuk membran sel. Next. Next, langsung ke studi kasus. Kemudian ada studi kasus dengan judul Metabolisme Protein pada Diabetes Mellitus yang bergantung pada insulin. Sir William Osler hampir 100 tahun yang lalu menggambarkan penyakit tersebut dalam istilah kekurusan progresif yang melibatkan kehilangan glukosa dan urea dalam jumlah besar melalui urin. Penemuan dan penerapan insulin selanjutnya untuk pengobatan diabetes tidak hanya meningkatkan kontrol kadar glukosa, tetapi juga memiliki efek mendalam pada metabolisme protein. Dengan demikian, mungkin saja perubahan metabolisme protein bertanggung jawab atas banyak komplikasi kronis diabetes mellitus karena ketidakseimbangan kecil antara sintesis dan degradasi protein sekalipun berpotensi memiliki efek mendalam dalam jangka panjang pada kelangsungan hidup dan metabolisme sel. Metabolisme protein pada IDDM menggabungkan tentang efek insulin pada pergantian protein seluruh tubuh. Meskipun pergantian protein seluruh tubuh memiliki beberapa kendala metodologis, metabolisme protein seluruh tubuh merupakan parameter penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami mekanisme penurunan kehilangan nitrogen urin yang disebabkan insulin pada pasien IDDM. Dalam fisiologi normal, tingkat insulin yang beredar dalam keadaan pasca penyerapan lebih rendah daripada yang terlihat setelah makan. Insulin biasanya disekresikan sebagai respon terhadap makanan yang menyediakan sumber asam amino eksogen. Dalam keadaan pasca penyerapan, infus insulin menghasilkan pengurangan yang bergantung pada dosis dalam tingkat sirkulasi banyak asam amino, terutama asam amino rantai cabang. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa beberapa efek insulin pada metabolisme protein dalam penelitian di atas disebabkan oleh efek langsung insulin atau sekunder terhadap perubahan ketersediaan substrat atau asam amino. Efek insulin pada pergantian protein seluruh tubuh selama pemberian asam amino.
efek suplementasi insulin pada dinamika protein seluruh tubuh selama suplementasi asam amino bersamaan. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.